Sejak kegagalan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2022, PSSI mengambil langkah signifikan untuk merevitalisasi skuad Garuda. Strategi utama adalah mencari dan mendatangkan para pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri, sekaligus memberi kesempatan bagi para pemain muda berbakat untuk berkembang dalam lingkungan kompetitif. Upaya ini dimulai pada November tahun 2021 dan hingga kini telah menghasilkan 23 pemain diaspora yang berhasil bergabung, sebagian melalui proses naturalisasi warga negara Indonesia WNI dan beberapa lainnya memiliki kewarganegaraan ganda terbatas sehingga bisa membela Indonesia di kancah internasional. Salah satu nama yang menjadi tonggak awal era modern ini adalah Ilken Baget, bek jangkung yang menjalani debutnya pada 16 November tahun 2021 saat melawan Afghanistan dalam laga persahabatan. Meskipun timnas kalah tipis 1-0, penampilan Baget yang kokoh dan postur tinggi 195 cm langsung mencuri perhatian. Sejak debutnya, ia telah mencatat 23 caps dengan 2 gol, menjadi tulang punggung lini belakang yang tak tergantikan dan memberi stabilitas bagi tim. Kemampuan Baget membaca permainan, menahan duel udara, serta distribusi bola dari lini belakang membuatnya menjadi aset yang berharga. Jordi Amat, bek berpengalaman yang pernah berkarier di La Liga dan Liga Premier Inggris, memulai debutnya pada 23 Desember tahun 2022 melawan Kamboja di Piala AFF. Kehadirannya langsung memberikan efek positif bagi lini belakang timnas. Ahmad dikenal tenang, mampu membaca pergerakan lawan, dan memberi arahan bagi pemain muda, sehingga lini pertahanan Garuda lebih solid. Sejak debutnya, ia telah tampil dalam 19 pertandingan dan mencetak 2 gol, sekaligus menjadi mentor bagi generasi muda. Kemampuan Amat untuk menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan menjadikannya pemain yang bisa diandalkan dalam berbagai skema. Publik sepak bola Indonesia kemudian disuguhkan 2 talenta muda berbakat, Rafael Struijk dan Ever Jenner, yang menjalani debutnya pada 14 Juni tahun 2023 melawan Palestina. Struijk langsung menampilkan kelincahan dan kemampuan mencetak gol, sementara Jenner memukau dengan visi permainan dan pengendalian tempo. Hingga kini, Struijk mencatat 23 caps dengan 1 gol dan 2 assist, sedangkan Jenner 18 caps dengan 1 assist, menjadi andalan di lini tengah dan membantu memperkuat struktur permainan timnas. Shane Patinama membuat debutnya pada 19 Juni tahun 2023 saat dihadapkan pada juara dunia Argentina. Bek kiri ini menunjukkan kecepatan, ketepatan dalam bertahan, dan kontribusi ofensif yang menjadikannya opsi menarik. Saat ini, Patinama telah mengoleksi 12 caps dan 1 gol, menunjukkan kematangan bermain meski menghadapi lawan kelas dunia. Sandy Walsh, bek kanan yang debut pada 8 September tahun 2023 melawan Turkmenistan, menjadi tulang punggung pertahanan. Dengan pengalaman bertanding di Eropa, Walsh membawa stabilitas, kecepatan, dan kemampuan membaca permainan. Hingga Januari tahun 2024, ia telah mencatat 20 caps dan mencetak 3 gol, termasuk gol penting melawan Jepang di Piala Asia. Debut Justin Hubner pada 5 Januari tahun 2024 saat menghadapi Libya menambah kedalaman lini belakang. Hubner langsung menjadi andalan di Piala Asia 2023 dan telah mencatat 15 caps. Kehadirannya membantu stabilisasi pertahanan dan memberi fleksibilitas posisi di lini belakang. Pada 21 Maret tahun 2024, Jay Inzes dan Neson Chua on debut saat menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Inzes kini menjabat kapten tim dengan 13 caps dan 1 gol, menjadi tulang punggung lini pertahanan, sedangkan Neson, yang berposisi asli sebagai bek kiri, telah mencatat 12 caps. Kehadiran keduanya menambah kekuatan dan kedalaman lini belakang serta opsi fleksibel bagi pelatih. Selang beberapa hari, tepatnya 26 Maret tahun 2024, giliran Tam He dan Ragnar Oratmanguan debut saat timnas menghajar Vietnam 3-0. He menjadi andalan di lini tengah dengan julukan El Profesor, mencatat 14 caps, 2 gol, dan 2 assist. Ragnar menambah gedor lini serang dengan 10 caps, 2 gol, dan 2 assist. Kehadiran mereka memberi variasi permainan
dengan Hei mengatur tempo dan Ragnar memberikan penetrasi serta kreativitas di lini depan. Kelvin Verdong memulai debut pada 11 Juni tahun 2024 melawan Filipina dan telah mencatat 10 caps, menjadi andalan di lini pertahanan. Sementara Maarten Paes, penjaga gawang yang berkarir di MLS, debut pada 5 September tahun 2024 menghadapi Arab Saudi dan telah tampil 8 kali dengan performa stabil dan sejumlah penyelamatan krusial. Pada 10 Oktober tahun 2024, Miss Hilgers dan Eliano Reinders melakukan debut saat menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Hilgers memberikan opsi di lini pertahanan tengah, sedangkan Eliano memperkuat lini tengah dan sayap. Hingga kini, keduanya masing-masing mencatat 4 caps, menambah kedalaman skuad. Debut Kevin Dix pada 15 November tahun 2024 melawan Jepang menambah kekuatan di sisi kanan pertahanan dengan 5 caps hingga kini. Al Romney dan Dean James debut pada 20 Maret tahun 2025 melawan Australia. Al langsung menjadi andalan di lini serang dengan 4 caps dan 3 gol, sedangkan Dean menambah opsi sisi kiri. Joey Pelupes menjalani debut 25 Maret tahun 2025 saat melawan Bahrain sebagai gelandang bertahan, menjadi tandem penting He di lini tengah, dan hingga kini telah bermain 3 kali. Imelo Odero, setelah resmi menjadi WNI, debut 5 Juni tahun 2025 saat menang 1-0 atas China, memberi jaminan kualitas di sektor penjaga gawang. Puncaknya, 5 September tahun 2025, 2 pemain naturalisasi terbaru, Miliano Jonathans dan Moro Zylstra, debut saat timnas menghajar Taiwan 6-0 dalam laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tama. Miliano, winger kanan berusia 20 tahun dari FC Utrecht, menampilkan akselerasi, kreativitas, dan determinasi tinggi, langsung memukau publik Indonesia. Keduanya memberi nafas baru bagi skuad Garuda, menambah variasi serangan di sisi sayap, dan memperkuat rotasi pemain di level internasional. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menyebut Miliano sebagai pemain yang diinginkannya sejak lama. Menurut Kluivert, Miliano bisa membuat perbedaan di lapangan dengan teknik, semangat, dan adaptasi cepat pada gaya permainan Indonesia. Begitu pula dengan Moro Zylstra yang diberi menit bermain untuk merasakan atmosfer tim utama dan mengasah pengalaman internasionalnya. Kluivert menegaskan bahwa regenerasi ini penting untuk membangun tim yang kompetitif, seimbang antara pemain lokal, diaspora, dan naturalisasi. Hingga saat ini, Timnas Indonesia telah melalui proses panjang, menggabungkan pengalaman, teknik, dan bakat muda. Setiap pemain debutan maupun naturalisasi diberi kesempatan untuk menunjukkan kualitas, beradaptasi dengan formasi, dan berkontribusi dalam kemenangan tim. Dari pertahanan kokoh Baget, Ahmad, dan Hapne, hingga kreativitas lini tengah Hai, Eliano, dan Jonathans, serta ketajaman Romy dan Reinders di depan, skuad Garuda kini memiliki fondasi kuat untuk menatap tantangan berikutnya. Kemenangan telah atas Taiwan, debut gemilang Miliano, kontribusi debutan lain, dan pengalaman pemain senior menegaskan revolusi Timnas Indonesia. Langkah strategis PSSI yang konsisten ini menunjukkan visi jangka panjang untuk membawa Garuda lebih kompetitif di level Asia, sekaligus membuka peluang nyata menembus Piala Dunia. Kombinasi pemain diaspora, naturalisasi, dan talenta lokal menciptakan keseimbangan yang ideal, memperkuat struktur tim, dan memberi modal psikologis bagi semua pemain untuk menghadapi laga berat di kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Kini, dari Ilken Baget hingga Miliano Jonathans, Timnas Indonesia memasuki era baru. Era di mana regenerasi, pengalaman Eropa, dan darah muda menyatu dalam satu skuad. Revolusi ini bukan hanya soal kualitas individu, tetapi juga kemampuan bekerja sama, adaptasi, dan semangat juang untuk mewujudkan mimpi besar, membawa Indonesia ke panggung Piala Dunia. Setiap laga, setiap gol, dan setiap performa menjadi bukti perjalanan panjang menuju impian itu. Dengan fondasi ini, Timnas Indonesia tak hanya memperkuat diri di lapangan, tetapi juga menanamkan keyakinan di hati jutaan supporter bahwa Garuda akan terbang lebih tinggi di kancah sepak bola internasional.